masyarakat mendapatkan harga yang fleksibel dan ramah di kantong, sekaligus menjaga daya beli masyarakat sekitar. Dari segi sosial, pasar tradisional menjadi tempat silaturahmi yang hangat. Interaksi yang terjadi sangat personal dan akrab, sehingga mempererat hubungan tali persaudaraan antara warga dan menjaga kelestarian budaya lokal dengan adanya jajanan khas pasar dan barang-barang tradisional lainnya. Sedangkan pasar modern memberikan kepastian harga dan kualitas barang yang lebih terjamin melalui standar manajemen. Selain itu, pasar modern membantu ekonomi daerah lewat setoran pajak yang lebih tertib dan pembukaan lapangan kerja formal bagi anak muda di lingkungan sekitar. Dalam segi sosial, pasar modern menghadirkan kenyamanan dan gaya hidup yang praktis. Dampak sosialnya terasa pada perubahan pola belanja masyarakat yang menjadi lebih mandiri, efisien, dan bersih, serta menyediakan ruang rekreasi yang aman untuk keluarga. Kebutuhan atau hajat adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara layak dan menjalankan ibadahnya kepada Allah. Dalam Islam, kebutuhan ini merujuk pada konsep makosyih syariah seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kebutuhan ini dibagi menjadi 3, yaitu daruriyat atau kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu terdiri dari pangan, papan, dan sandang. Selanjutnya ada hajiat atau kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang kita penuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Yang terakhir ada tahsiniyat atau kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan bersifat objektif dan terbatas karena manusia hanya butuh makan sampai kenyang. Sedangkan keinginan atau syahwat adalah segala sesuatu yang berasal dari hasrat atau hawa nafsu untuk mendapatkan kepuasan tambahan yang sebenarnya tidak mempengaruhi keberlangsungan hidup secara mendasar. Keinginan bersifat subjektif atau tidak terbatas. Nafsu manusia cenderung tidak pernah merasa puas. Fungsi utama kegiatan distribusi dalam rantai ekonomi adalah menjembatani kelas atau gap antara produsen dan konsumen agar barang atau jasa dapat bertugas secara efektif dan efisien. Fungsi utama tersebut terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, fungsi pokok. Fungsi pokok adalah kegiatan inti yang wajib ada agar barang benar-benar sampai ke tangan konsumen. Fungsi pokok ini memiliki 5 kegiatan antara berikut. Yang pertama, pengangkutan atau transportasi. Pengangkutan atau transportasi merupakan kegiatan distributor yang dimana mengangkut barang dari produsen menuju ke tangan konsumen. Yang kedua, penyimpanan atau gudang adalah kegiatan distributor yang dimana menyimpan barang dari produsen sebelum menuju ke tangan konsumen. Yang ketiga, penjualan atau selling. Penjualan atau selling merupakan kegiatan distributor, yaitu memperjualkan barang dari produsen ke tangan konsumen dengan sistem jual beli. Yang keempat, pembelian atau buying. Pembelian atau buying merupakan kegiatan distributor, yaitu membeli barang dari produsen yang untuk